Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, kesehatan sehingga bisa bertemu lagi ya untuk melanjutkan materi yang kemarin. Anak-anak semua, untuk hari ini Ustaz akan melanjutkan materi tentang makhluk Allah ya. Makhluk Allah ini ya ada dua, makhluk yang gaib dan makhluk yang nyata. Apa itu artinya makhluk gaib? Makhluk gaib adalah makhluk Allah atau makhluk Allah yang diciptakan, yang tidak bisa dilihat maupun dirasakan oleh panca indera kita ya. Makhluk Allah, ulangi, yang namanya makhluk gaib adalah makhluk Allah yang diciptakan, yang tidak bisa dirasakan dan dilihat atau diraba oleh panca indera kita. Contohnya seperti apa? Seperti jin dan malaikat. Betul? Yang kedua, makhluk yang nyata adalah makhluk Allah yang diciptakan ya, bisa dirasakan dan dilihat oleh panca indera kita. Ya, contohnya seperti apa? Seperti gunung, seperti lautan, seperti manusia, seperti pohon-pohonan dan lain sebagainya. Itu adalah makhluk Allah yang nyata. Betul? Jadi makhluk ada dua, yang gaib dan yang nyata. Yang pertama, Ustaz akan menyampaikan tentang makhluk yang gaib terlebih dahulu ya. Yang pertama contohnya adalah malaikat. Malaikat itu berasal dari kata malakun, artinya utusan. Menurut istilah atau menurut artinya, malaikat itu menurut istilah adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya ya. Dan makhluk Allah ini adalah makhluk yang sangat taat terhadap perintah Allah, tidak pernah membangkang, tidak pernah ya menolak apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu malaikat. Itu makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya dan yang selalu taat terhadap perintah Allah adalah malaikat. Malaikat ya, ini adalah makhluk yang gaib, yang tidak bisa dilihat oleh panca indera manusia. Akan tetapi banyak salah orang yang menafsirkan malaikat ya. Banyak ya orang yang mengartikan malaikat itu seperti apa? Seperti wanita yang cantik, yang mempunyai sayap ya, yang menolong orang. Seperti apa? Seperti bidadari. Itu salah. Ada lagi seperti anak kecil yang mempunyai sayap, yang mempunyai lubang atau lingkaran di atas kepala, kemudian terbang menolong orang. Itu salah. Karena apa? Karena yang namanya malaikat tidak bisa dilihat ya. Hanya siapa? Hanya Allah dan Rasulnya yang diberi mukjizat melihat malaikat. Seperti siapa? Seperti Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang bisa menjelaskan bentuk malaikat adalah Rasulullah SAW ya, yang pernah dilihatkan oleh Allah bentuk-bentuk malaikat. Anak-anak semua, malaikat, hubungan malaikat dengan manusia itu apa? Nah, malaikat itu adalah makhluk Allah yang diciptakan untuk apa? Untuk menjaga manusia, untuk mendampingi manusia dari mulai apa? Dari dalam rahim ibu sampai manusia meninggal dunia, selalu didampingi oleh malaikat, selalu ya dijaga oleh malaikat. Malaikat mempunyai sifat dan bentuknya. Malaikat mempunyai sifat ya. Sifatnya malaikat apa? Yang pertama, malaikat ini adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Yang kedua, malaikat tidak pernah tidur.
Yang ketiga, malaikat tidak makan dan minum. Malaikat memiliki sayap benar, tapi gambaran malaikat itu perempuan cantik salah, tapi malaikat mempunyai sayap. Kelima, malaikat ya tidak mempunyai jenis kelamin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang ketujuh, malaikat itu makhluk yang selalu taat terhadap perintah Allah dan selalu ya menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat atau bentuk malaikat. Selanjutnya, malaikat yang harus kita yakini ya, yang harus kita yakini dan harus kita ketahui ada 10. Sebenarnya malaikat itu banyak, lebih dari 10, bahkan sampai berjuta-juta malaikat. Tapi yang wajib kita ketahui ada 10. Supaya kita hafal, Ustadz akan bantu dengan bernyanyi ya. Yang pertama, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rotib, Atid, Ridwan, Malik. Jibril tugasnya apa? Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Mikail tugasnya membagi rezeki dan yang menurunkan hujan. Israfil tugasnya adalah meniup sangkakala ya ketika di hari akhir. Izrail tugasnya apa? Tugasnya mencabut nyawa manusia atau mencabut nyawa oleh Allah. Nama lain Izrail adalah malakul maut. Munkar dan Nakir tugasnya adalah menanyakan manusia yang sudah ada di dalam kubur, yang sudah meninggal, ditanya ya, menanyakan atau menanyai orang yang sudah meninggal di dalam kubur. Man robuka, man nabiyuka, man dinuka, ma kitabuka, ma dinuka ya, ditanya seperti itu. Kalau bisa menjawab orang Islam yang beriman dan taat terhadap perintah Allah, pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Yang ketujuh, Raqib tugasnya adalah mencatat amal baik kalian. Atid mencatat amal buruk kalian. Ridwan tugasnya adalah menjaga pintu surga, sedangkan Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Dihafalkan ya anak-anak semua nama dan tugas malaikat, ada 10 ya, yang wajib kalian ketahui. Selanjutnya, selain malaikat, makhluk Allah yang gaib adalah jin. Jin itu makhluk Allah yang diciptakan dari api ya, yang tidak bisa dilihat oleh panca indera manusia. Kalau ada orang yang menggambarkan jin itu seperti pocong, kuntilanak, terus apalagi genderuwo, itu salah ya. Jin itu tidak bisa dilihat oleh panca indera kita. Yang bisa melihat adalah utusan Allah ya, yang Allah beri mukjizat atau beri karomah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi Allah menciptakan makhluk ada 2, makhluk gaib dan makhluk yang nyata. Makhluk gaib contohnya malaikat dan jin. Makhluk nyata yaitu manusia, tumbuhan, gunungan, lautan dan sebagainya, hewan dan sebagainya ya, yang bisa dilihat oleh panca indera manusia. Malaikat yang wajib kita ketahui adalah ada 10, tugas-tugasnya adalah hafalkan. Seperti itu ya anak-anak semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman, yang meyakini makhluk Allah yang gaib ya, seperti malaikat. Harus kita yakin, kita percaya Allah menciptakan malaikat
ya, yang gaib, artinya tidak bisa dilihat oleh, tapi kita harus yakin malaikat itu ada, yang mencatat amal kita ada, yaitu malaikat raqib dan atid. Oke, Ustaz akhiri, selamat belajar. Tapi sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya ilmu yang kita dapat bermanfaat. Istaqim dulu doa. Khudhu absarakum du'aan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.